Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai, saya Teras Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan ngebahas tentang kenapa sih kita bisa kehilangan tujuan hidup, ya. Ini pertanyaan kedua yang diajukan oleh Duma dari replyan di salah satu episode, ya. Pertanyaan pertamanya terkait bagaimana mengenali ataupun menemukan bakat dan minat sudah saya bahas di episode sebelum ini, dan sekarang saya mau ngebahas pertanyaan keduanya yang diberikan, yaitu adalah kenapa sih kita bisa kehilangan tujuan hidup kita? Ya, mari kita bahas ya. Buat kamu yang saat ini mungkin ngerasa nggak punya tujuan hidup atau tujuan hidupmu hilang, itu kita bisa bahas di episode kali ini. Oke? Tapi sebelum itu, saya mau kasih tahu bahwa di 8 Oktober nanti saya akan ngadain webinar Quarter Life Crisis Guide ya. Jadi buat kamu yang merasa saat ini mengalami kegalauan di usia 20-an, kamu wajib ikut webinar ini. Oke? Di situ kamu akan belajar tentang cara menemukan dan menentukan tujuan hidupmu, bagaimana cara mengatasi rasa insecure atau tidak percaya diri, dan juga bagaimana biar kamu bisa jago berelasi. Kamu bisa daftar secara gratis, silakan masuk ke selfdev.id ya, selfdev.id/webinar, atau kamu bisa klik link yang ada di deskripsi. Daftar sekarang karena slotnya terbatas, oke? Nah, yuk sekarang kita mari bahas tentang kenapa sih kok kita bisa kehilangan tujuan hidup, ya. Kalau berdasarkan pengalaman saya, ya, saya juga pernah kehilangan tujuan hidup gitu ya. Mungkin waktu itu saya punya satu tujuan hidup yang ingin banget saya capai, terus akhirnya saya memutuskan kayak, ini kayaknya bukan tujuan hidupku lagi deh. Akhirnya beberapa waktu saya hidup tanpa tujuan dan arah yang jelas. Kenapa bisa seperti itu? Karena satu yang namanya rasa kecewa. Perasaan gagal ketika saya waktu itu mau mencapai tujuan saya, ya. Jadi saya mau banget waktu itu jadi pemain basket profesional, apalagi waktu itu saya sempat masuk DBL All-Star, ya. Jadi pemain terbaik di Kalimantan Timur waktu itu ada 5 orang yang terpilih, itu dibawa ke Surabaya untuk bisa melakukan seleksi tim DBL All-Star untuk ke US, ke Amerika, tapi saya belum berhasil waktu itu. Dan di situ saya sangat kecewa, dan juga saya waktu itu kalah juga di final. Di situ saya merasa, wah kayaknya saya udah nggak bisa lagi nih jadi pemain basket profesional. Hidup saya udah pupus lah, udah selesai semua. Saya merasa seperti itu gitu. Dan akhirnya perasaan kecewa itu merujuk kepada atau mengarah kepada perasaan saya untuk, udahlah mendingan saya nggak usah punya tujuan, biar saya tidak pernah gagal gitu. Dan akhirnya beberapa waktu saya nggak punya tujuan, dan ternyata ketika hidup tidak punya tujuan, itu rasanya kurang seru gitu. Kayaknya hidupnya cuma ngalir gitu-gitu aja, bosan gitu kalau gitu-gitu aja. Hidup itu biar seru harus ada tujuan, harus ada yang mau dicapai. Nah itu kan kayak ketika kita udah punya tujuan, itu kan ada tantangannya. Nah bagaimana kita bisa mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Itulah yang membuat kita merasa tetap terus hidup, ya. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya agar kita bisa memiliki impian lagi, ya, untuk kita bisa berani lagi memiliki impian, memiliki tujuan lagi. Yang saya lakukan dulu adalah saya coba challenge pikiran saya sendiri, ya. Kalau sebelumnya saya berpikir, udahlah, nggak usah punya tujuan karena saya takut gagal. Nah, saya challenge gitu. Kamu mau hidupmu seperti ini terus, tanpa ada tujuan dan hidupmu bakal gini-gini aja? Kamu yakin kamu mau seperti ini terus? Kamu nggak bisa apa-apa, dan kamu hidupnya muter-muter gini dan nggak kemana-mana? Itu salah 2 pertanyaan yang saya ajukan. Dan dengan pertanyaan tersebut, saya merasa, ya saya nggak mau kayak gini terus. Saya nggak mau stuck di lingkaran seperti ini terus. Saya harus berubah, saya harus punya tujuan gitu, ya. Saya harus bisa mengalahkan rasa takut saya untuk punya goal. Saya harus punya keberanian untuk mengatasi rasa trauma saya untuk punya goal. Mungkin dulu saya sangat-sangat kecewa karena saya punya impian yang sangat besar, tiba-tiba
saya dikecewakan karena saya tidak berhasil mencapainya. Tapi saya tidak bisa seperti itu terus. Bukan berarti saya nggak bisa mencapai impian-impian saya. Saya pasti bisa mencapai berbagai macam impian saya. Nah, itu adalah salah satu self-talk atau pembicaraan saya ke dalam diri saya sendiri. Jadi saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang challenging kepada diri saya untuk merubah mindset, untuk merubah paradigma saya, agar saya tidak terjebak dalam rasa takut tadi. Ya, jadi salah satu cara untuk mengubah mindset adalah dengan mempertanyakan kembali mindset-mindset yang kita miliki saat ini. Ya, terus bagaimana kita tahu apakah mindset kita itu udah benar atau belum? Kita perlu melihat dari hasil yang ada di dalam hidup kita. Hasil yang ada dalam hidup kita, kayak misalnya kehidupan kita saat ini, uang kita misalnya, atau misalnya pencapaian nilai kita, dan berbagai macam hal dalam hidup kita yang kita raih saat ini, itu adalah turunan dari mindset kita. Kalau mindset kita buruk, ya hasilnya juga pasti buruk gitu. Tapi kalau mindset kita benar, hasilnya juga benar. Jadi, cara melihat mindset kita udah benar atau belum, lihat dari kehidupan kita. Kalau misalnya kehidupan kita kurang benar, berarti ada mindset yang nggak benar. Nah, itulah yang perlu di-challenge, yang perlu kita tantang, yang perlu kita pertanyakan, sehingga mindset kita berubah. Ya. Nah, selanjutnya, setelah saya memberikan pertanyaan yang challenging untuk mengubah mindset tadi, saya juga memberikan pertanyaan yang membuka pikiran saya ke possibility atau peluang-peluang selanjutnya yang bisa saya raih. Saya memberikan pertanyaan ini. Saya sangat suka banget pertanyaan ini, yaitu adalah what if. What if itu adalah bagaimana jika. Itu kayak membuka possibility kita di masa depan. Kayak misalnya, ketika saya udah bertanya pertanyaan yang pertama tadi, selanjutnya saya bertanya, bagaimana jika di masa depan saya jauh lebih sukses? Bagaimana kalau di masa depan saya justru dengan kejadian ini, saya bisa meraih tujuan hidup saya yang lebih seru, yang lebih menyenangkan, dan saya sangat bersyukur atas kehidupan saya. Bagaimana kalau saya justru bisa menjadi direktur HR? Bagaimana kalau saya justru bisa menjadi trainer top di Indonesia? Ya, saya coba berimajinasi possibility tersebut. Dan akhirnya ketika saya tanya seperti itu, pikiran saya terbuka. Kenapa enggak? Saya menggunakan pengalaman saya yang dikecewakan tadi untuk motivasi saya untuk di kehidupan saya selanjutnya. Untuk saya bisa berani bermimpi, untuk bisa achieve tujuan saya, untuk bisa achieve goal saya. Ya, mungkin saya belum berhasil menjadi pemain basket, tetapi saya yakin Tuhan punya rencana lain. Saya yakin saya bisa mencapai hal terbaik dalam hidup. Dan ketika saya udah mengubah mindset tersebut, akhirnya di waktu itu kelas berapa ya? Kelas 12 SMA gitu ya. Saya mulai untuk bikin training, ya, mulai mengejar impian saya. Terus ketika merantau saya juga jadi trainer. Saya mulai jadi konsultan HR dan lain-lain untuk mencapai goal saya untuk menjadi direktur HR. Dan ya, puji Tuhan sekarang saya bisa hidup di tujuan yang saya inginkan. Ya, saya bekerja di bidang HR dan juga saya punya podcast seperti ini untuk bisa berdampak bagi banyak orang. Ya, jadi saya bersyukur justru waktu itu saya belum berhasil. Justru dari situ saya bisa mencapai hal yang paling penting dalam hidup saya, yang sangat-sangat bermakna buat hidup saya. Ya, saya yakin everything happens for a reason. Jadi kalau kamu dikecewakan karena kamu belum berhasil untuk mencapai tujuanmu, it's okay. Tuhan pasti punya rencana. Jangan jadi trauma, jangan jadi kecewa, dan jangan jadi takut untuk membuat tujuan. Refleksikan dalam diri, apa yang paling penting dalam hidupmu, tujuan apa yang kira-kira benar-benar kamu ingin capai, coba lagi sampai kamu berhasil. Oke? Jadi, jangan sampai kehilangan tujuan. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasberdes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm.
Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.